Hello, good morning everyone. How are you today? I hope all of you are in good condition. Today we will study about perubahan lingkungan. Oke, adik-adik, kompetensi dasarnya boleh dilihat pada slide. Ada 3.11 dan 4.11. Yang berikut tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan mencapai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan, dan yang kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan. Yang berikut pengertian perubahan lingkungan. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Jadi, pengertian perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan karena faktor alam dan faktor manusia. Yang berikut faktor penyebab perubahan lingkungan, yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor manusia. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang berada di sekitarnya. Makin banyak jumlah manusia, makin banyak pula sumber daya alam yang diambil. Dalam proses pengambilan, pengolahan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, tentu terdapat zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh manusia. Apabila zat sisa dari sumber daya alam tidak dibuang secara baik, maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Contoh dari kerusakan faktor manusia ini misalnya penebangan hutan yang secara berlebihan dan pembangunan pemukiman yang sangat padat. Yang kedua, faktor alam. Perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam yang dimaksudkan di sini seperti kebakaran hutan di musim kemarau yang menyebabkan rusaknya mikroorganisme hutan tersebut dan gunung meletus yang terjadi di Ile-Ape atau Lembata yang menyebabkan rusaknya kawasan sekitar gunung tersebut. Yang berikut dampak perubahan lingkungan ada 3. Yang pertama, pencemaran air. Oke, pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan pada suatu tempat penampungan air, baik lautan, sungai, maupun air tanah. Pencemaran air ini contohnya pembuangan limbah industri berlebihan dan pembuangan rumah tangga, serta penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunnya kualitas tanah tersebut. Polutan yang dimaksud seperti debu panas, radiasi, dan mikroorganisme. Contoh dari pencemaran tanah yaitu pembuangan limbah pertanian atau pestisida yang digunakan secara berlebihan oleh para petani. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Pencemaran udara contohnya asap dari cerobong pabrik, asap kendaraan bermotor, dan kebakaran hutan yang berlebihan. Oke, yang berikut kesimpulan. Hanya diperlukan kesadaran dari setiap individu agar pencemaran dapat ditekan sehingga bumi tetap asri. Cintai bumi kita. Okay, I think that's all for today. See you, goodbye.